Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis editor ingin bahas soal, ya, kalau memang misalnya tidak pernah memanfaatkan RPM tinggi, ya jangan menghina upaya untuk meningkatkan tenaga di RPM rendah. Jadi cukup banyak ya orang yang komentar kalau editor posting soal mengecilkan saluran udara keluar. Yang komentar cukup banyak ya, termasuk juga Sena Ponda ya. Jadi saat itu editor postingnya di grup Facebooknya Motor Honda, dan ada yang minta tambahan tenaga untuk tarik-tarikan kalau macet-macet. Editor posting, ya dikecilkan saluran udaranya, dikasih pipa kecil gitu. Nah, Mas Sena Pondanya ngasih yang sebaliknya, jadi salurannya digede-gedein, dikasih venturi, dikasih panel, dan lubang box filter itu dilubangi bagian luarnya. Jadi tutup box filternya dilubangi, digantikan dengan panel yang ya istilahnya velocity start gitu. Velocity start. Sementara itu saluran menuju ke throttle bodinya juga dibesarkan. Jadi saluran ke throttle body dibuat besar, saluran masuk ke filter juga dibuat besar. Katanya meningkatkan tenaga. Ya kalau penulis sih nggak cocok itu kalau untuk macet-macetan. Cocoknya itu kalau untuk ya jalan luar kota yang bisa jalan di atas 100, karena jalan luar kota juga kadang nggak bisa lebih dari 100. Kalau bukan tol nggak bisa 100 kalau motor ya. Kalau mobil ya mau lebih dari 100 di tol, cuma biasanya juga akan ada apa ya, denda gitu ya, denda karena kencang. Sampai mana tadi? Soal meningkatkan tenaga ya, HP sampai tulis. Orang itu kepikiran bahwa yang ia rasakan ketika berkendara itu sesuai dengan tenaga yang tertulis di kertas. Seringnya begitu ya. Jadi kalau dia beli mobil 200 HP, dia berpikir tenaganya pada saat dia pakai pasti 200 HP. Jadi untuk kendaraannya 60 HP ya sepelekan. Padahal ya yang namanya 200 HP itu terjadinya belum tentu pada saat dia pakai. Dan mayoritas orang Indonesia itu pakainya RPM-nya rendah ya, 2000, 3000, atau kalau mobil diesel 1500. Jadi ada yang ya niatnya padahal jelas akselerasi, tapi dia shiftingnya di RPM 3000 atau 2500. Nggak sesuai ya dengan prinsip ngirit, nggak sesuai dengan prinsip akselerasinya. Yang begitu itu namanya butuh ngirit itu. Padahal cara pakai dia yuk gas-gasan, wah tidak gaspol ya. Jadi dia irit juga nggak dapat, kencangnya juga nggak dapat. Dari cara berkendaranya dia nggak irit dan nggak kencang juga. Jadinya di jalan orang-orang seperti itu
ya dibanding dengan yang tahu cara memanfaatkan RPM kalah jauh. Jadi misalnya dengan truk, jangan mau truk lah, dengan mobil box itu tenaganya kan nggak terlalu besar juga, paling ya 75 HP, mentok-mentoknya mungkin ya 90, 95, tapi rasanya ya antara 70, 75, 85 gitu, saya ingat editor. Dan orang-orang yang sudah kebiasaan kencang itu tahu caranya memanfaatkan RPM. Ya mungkin ada juga yang masih nggak tahu, tapi ya karena sering pakai RPM tinggi ya mestinya jadi tahu. Jadinya mobil-mobil yang harusnya tenaganya besar, 2500 cc turbo, mau yang vario apa FNT tak apa itu, kalah dengan mobil box karena cara memanfaatkan tenaganya salah. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu ya justru modifikasi macam knalpot racing ya nggak tepat. Modifikasi saluran udara dibesarkan ya nggak tepat, karena ya dari awal dia sudah nggak bisa memanfaatkan tenaga dengan baik. Tentu yang macam begini nggak berlaku ya untuk kayak motor matic ya, karena motor matic RPM itu berkaitan dengan kecepatan. Kalau mau kencang ya kencang, pelan ya pelan. Yang berkaitan itu adalah kalau misalnya dia butuhnya kebut-kebutan RPM rendah, kecepatan rendah, itu jelas beda dari kebutuhan akselerasi di kecepatan tinggi. Tentu ya memang ada yang memang ngerti cara memanfaatkan RPM, ngerti, oh kalau ingin tenaganya paling maksimal saya harus pakai RPM antara sekian sampai sekian. Tentu ada ya, tapi kayaknya kok itu minoritas sekali, karena pengalaman dulu sering keluar kota nggak kayak gitu ya. Dulu zaman belum ada tolnya ya, kebanyakan kendaraan masih lewat jalan bawah. Saat ya bukan tolnya itu masih pada kencang-kencang. Jadi kalau sekarang setelah ada jalan tol, jalur yang non tolnya itu jadi lambat, jadi cuma kecepatan 60. Dulu sebelum ada jalan tolnya itu kecepatan rata-rata di situ ya 90 ya, antara 80 sampai 100. Nah, pada saat itu banyak sekali kesempatan di mana melakukan akselerasi. Akselerasinya ya sederhana sebenarnya, menyalip kendaraan besar, entah dari kiri, entah dari kanan, pokoknya menyalip kendaraan besar. Nah, di situ kelihatan sekali ya bahwa orang yang ngerti caranya akselerasi itu sangat-sangat minim sekali. Bahkan di mobil yang sudah modifikasi sing suaranya banter, yang knalpotnya sudah racing, suaranya wis gitu ya, wis keras. Ini kita bicara soal mobil. Juga termasuk mobil-mobil yang tenaganya besar, mulai dari kelas sedan sampai kelas kelas
MPV, SUV gitu. Nah di saat itu ya kendaraan penulis anu sih ya masih highlight mulai dari 10 tahun lalu kan. 1000 cc 3 silinder. Saat itu belum pakai silek. Saat itu andalannya masih pro kapasitor. Ya meningkatkan tenaga tapi ya nggak banyak lah, nggak sampai membuat mobilnya jadi sekencang yang kelas atasnya ya. Paling nggak ya rodok anu lah, nggak ketinggalan dari Brio lah kalau sama-sama mahirnya. Nah di saat itu kok ya merajalela yang namanya akselerasi, namanya kendaraan-kendaraan lain itu kok ya kok ketinggalan ya. Padahal ya biasanya mobilnya isinya 4 orang ya bisa dihitung 2,5 gitu ya. Jadi penumpangnya memenuhi mobil dibanding dengan mobil-mobil yang tenaganya besar yang cuma dikendarai 1 orang atau 2 orang. Beberapa kali juga ketemu Ayla Agya yang kenal pod racing, ya sama ceritanya, akselerasi mereka nggak ada apa-apanya. Ya entah itu karena salah oli, entah karena mesin tidak terawat, tapi rasanya kok lebih ke karena orangnya nggak ngerti caranya memanfaatkan. Jadi kadang ya ketemu mobil yang sering ngedim, klakson termasuk jarang ya kalau di Indonesia, ngedim biasanya plap gitu ya. Jadi kalau ada kendaraan besar gini yang depan nggak nyalip dikedim, itu dari jauh sudah ngedim. Penulis ya termasuk agak nyantai jalannya, dia lebih kencang ya karena penulis sudah duluan ada ya wis nyalip karena tahu dia itu kencang ya wis. Mobilnya akselerasinya agak kencang, jalannya saat itu mungkin 60-an ya wis rodok ketno dijalankan sampai 120. Ini ratingnya itu masih rating kecepatan 160 ya. Mau pakai kecepatan 160 gak tego. Tekanan angin juga sering rada kurang, nggak standar soalnya. Jadi karena bannya masih ban eco, gak wani banget. 140 pun rada pikir-pikir ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Rating 160 ya artinya banyak aman dipakai 160. Tapi ya rada ketar-ketir lah. Mungkin kalau R sudah R14 wani, itu masih R13. Tapi yang jelas saat itu akselerasi nyok gitu ya, jalan sampai 120. Ya sebenarnya jalan dari 60 sampai 120 itu nggak butuh waktu banyak ya, cuma beberapa detik, nggak sampai seperempat menit, nggak sampai 15 detik ya, setidaknya 10 detik wis ya. Gue lah tak tahu ngitung, tapi rasanya kecepet ya, soalnya kan tinggal shift down, injek gaspol, wah gitu ya. Nah beberapa kali mengalami seperti itu, mobil-mobil yang keburu seperti itu gak iso ngejar akselerasi, gak iso banter pisan. Jadi ada beberapa mobil yang sama yang beberapa kali kesempatan seperti itu ya, kira-kira Israel setengah ngajak gitu lah ya, tapi ya mereka gak bisa kencang.
Jadi biasanya setelah itu mereka jadi alim ya, jadi tenang, jadi kalem, jadi nggak kencang lagi ya. Mungkin karena malu ya, sama kendaraan kecil, kenal putih standar, bannya juga velg kaleng, kayak iso nyalip. Padahal jelas kelihatan mobilnya penumpangnya 4, dia cuma sendirian atau berdua gitu ya. Tapi gak bisa nyalip, izin ya. Penyebabnya rasanya terutama karena tidak bisa memanfaatkan ring RPM tersebut. Jadi kemudian kalau ada mereka-mereka yang ngomong, oh kendaraan jadi lambat, kendaraan jadi nggak kencang, ya itu harus ditanya dulu yang ngomong gitu makanya kendaraan gimana. Karena mayoritas orang itu makanya yo RPM rendah pun digaspol, diinjak full wood, seakan-akan kalau injak full itu pasti kencang. Padahal yang namanya kendaraan itu injak gas full nggak berarti kencang. Lihat-lihat RPM. Oleh karena itu ya orang jadi apa ya, jadi betul-betul tertarik dengan kendaraan listrik. Karena apa? Karena tarikannya hebat. Jadi mobil listrik itu begitu diinjak langsung keluar, wah gitu. Karena di situ nggak ada transmisi. Terus tenaga kendaraan listrik itu juga lebih besar di bawah. Torsinya itu jauh lebih besar di kecepatan rendah atau ya saat belum di atas 100 kalau untuk mobil. Mobil tentu yang top speednya lebih dari 100. Jadi kalau lihat torsinya mobil listrik, yaitu di RPM rendah besar, terus di kecepatan tertentu dia akan makin lama makin turun torsinya. Orang-orang yang merasa kendaraan listrik itu tenaganya hebat itu ya biasanya mereka-mereka yang kalau di kendaraan biasa makanya RPM rendah terus. Atau kalau dia pakai matic gak ngerti arti kata overdrive ya. Jadi biasanya mobil-mobil otomatis, mobil transmisi otomatis yang regane rada larangan itu secara defaultnya adalah default untuk ekonomi, untuk ngirit. Nah untuk kencangnya itu butuh setelan sendiri, butuh sesuatu. Padahal caranya sederhana, entah dengan neken tombol, entah dengan ngeklik switch, entah dengan muter sesuatu. Itu nanti dia akan jadi ganti mode galak, jadi langsung wus gitu. Nah karena itu ya jadinya lah akhirnya orang jadi memuji kendaraan listrik. Wah tenaganya gede, karena dia nggak bisa memanfaatkan tenaga dari kendaraan mesin bensin atau solar. Terus juga bakal menghina semua usaha-usaha yang ya terkesan mengurangi tenaga, padahal ya aslinya itu sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi dia butuhnya adalah tenaga mesin yang muncul di RPM rendah, tapi kemudian dia berusaha cari modifikasi yang hasilnya adalah membuat tenaganya baru muncul di RPM tinggi. Jadi kemudian muncul ungkapan-ungkapan, wah knalpot racing ini sip enak, suaranya mantep, tapi jadi boros. Itu sesuatu yang jelas aneh ya. Harusnya kalau tenaga naik
kendaraan itu jadi irit. Kalau jadi boros itu artinya pemakaiannya salah. Jadi misal cuma ganti knalpot terus tenaganya bukan tenaganya, rasanya makena tapi jadi boros, itu harus curiga. Karena harusnya ya kalau pasokan bensin nggak dirubah, macam-macam nggak dirubah ya, tenaga naik itu diiringi dengan makin irit. Kalau jadi boros itu artinya nggak sesuai dengan pemakaian. Jadi ya kalau pakai knalpot racing terus makainya gaspol terus, dia akan lebih irit karena tenaganya nambah, pasokan bensin tetap. Sama juga pakai silek ya, pakai saluran pipa kecil di saluran sebelum filternya. Dia pakai RPM rendah ya bakal makin irit, tapi dia pakai gaspolan pasti makin boros karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi pakai knalpot racing filter plong gitu jadi boros, itu artinya nggak sesuai. Kalau misalnya dipakai kencang terus, gaspol terus, kecepatan 113 atau 124 lah anggap aja, dipakai 124 terus, kalau dihitung konsumsi bahan bakarnya pasti makin irit dibanding dengan sebelumnya. Karena untuk mencapai hasil yang sama nggak butuh effort yang lebih. Karena dengan gaspol yang sama bisa lebih tinggi kecepatannya misalnya. Dengan gaspol yang sama pasokan bensinnya malah bisa dikurangi gitu misalnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.